Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan memulai satu seri yang baru di dalam PA kita. Kita akan membahas tentang 10 hukum, ya 10 hukum. Dan saya percaya masalah 10 hukum kita semua udah cukup familiar lah ya. Kita dalam sekolah minggu, kita juga sudah sangat menekankan tentang 10 hukum yang kita harus taati dan seterusnya. Dan juga udah banyak sekali khotbah-khotbah, buku-buku tentang 10 hukum yang sangat menolong kita. Dan salah satunya yang saya sangat mendorong kita untuk bisa baca atau dengar adalah khotbah 10 hukum dari pendeta Dr. Stephen Tong. Itu ada CD-nya, ada rekaman khotbahnya, dan juga ada bukunya. Silahkan kita bisa juga mendengar tafsiran dari Pak Tong sendiri. Saya merasa itu sangat-sangat helpful ya. Tapi di dalam PA kita ya, kita itu akan mencoba membahas 10 hukum dari perspektif Timur Dekat kuno ya. Tadi Kosukman juga ada tanya saya tuh Timur Dekat kuno tuh apa gitu ya. Jadi Timur Dekat kuno ya. Kalau di dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai ANI ya. Kalau kita ada baca artikel buku ya yang tulis ANI ya, ini Timur Dekat kuno, Ancient Near East. Ketika kita membahas ANI ya, ini artinya adalah budaya-budaya kuno sekitar Israel. Israel kan kira-kira di sini ya. Jadi Timur Dekat kuno itu adalah area-area di sini ya. Ya, ini dari Mesir di sini ya. Saya lupa ya, ini kalau nggak salah di sini tuh Persia ya, ini akan area Persia. Kalau nggak salah ini area Babilonia gitulah ya, ini Mesir gitu. Jadi seluruh area ini kita sebut sebagai Timur Dekat kuno, Ancient Near East ya. Prinsipnya begini ya, sebagaimana kita ya lebih mengerti apa itu logos di dalam Injil Yohanes ketika kita mengerti filsafat Yunani ya. Karena kan itu kalimat logos kan itu sebetulnya diambil dari filsafat Yunani ya. Jadi ketika kita lebih mengenal filsafat Yunani, kita lebih mengenal apa itu logos yang diartikan oleh Yohanes sendiri, ya sama gitu. Kita akan lebih mengerti 10 hukum ya, ketika kita mencoba memperbandingkan apa yang dicatat oleh Israel di sini dengan apa yang juga dilakukan di dalam budaya-budaya di sini gitu. Ya. Karena kita percaya Musa dan orang-orang Israel itu tidak tinggal di vakum, ya, mereka nggak tinggal di dalam dunianya sendiri, terlepas dari apapun gitu. Dan nanti kita juga akan memperhatikan apa yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, khusus dalam 10 hukum, secara bentuk dan tulisan itu juga mirip sekali dengan apa yang ada yang kita temukan di dalam budaya-budaya yang lain. Jadi kita tuh sebetulnya itu melakukan perbandingan ya, perbandingan. Ya. Dan kita bisa ada satu perbandingan seperti ini karena salah satunya ya pasti ada di dalam dunia akademik ya, ada penemuan arkeologi ya. Ini yang nggak bisa dilakukan oleh orang-orang Kristen di zaman sebelumnya ya, karena kan kita perlu ada penemuan arkeologi yang nanti ditafsir lagi oleh ahli ya, baru akan dikomparasi lagi di dalam dunia akademik teologi dan seterusnya ya. Jadi sekarang kita tuh bisa lakukan ini gara-gara ada perkembangan di dalam bagian seperti ini. Oke, jadi ini sebagai introduksi. Kita bisa lebih tahu apa yang kita akan lakukan ya tentang 10 hukum di dalam seri ini. Saya mau langsung masuk aja ke dalam pembahasan kita ya.
Hari ini kita akan melakukan dua hal. Kita akan bahas pertama-tama apa itu 10 hukum, ya, what is Decalogue. Dan kedua, kita akan masuk langsung ke hukum yang pertama, ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan mungkin bahas setiap pertemuan itu 2 hukum, ya, atau mungkin kalau yang ada cukup banyak materinya ya kita bahas satu, nanti kita lihat saja gitu. Oke, jadi pertama-tama apa itu 10 hukum? Mari kita membuka Alkitab kita membaca bagian dari ini, ya. Yang pertama-tama kita akan baca kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 2. Bisa minta tolong, apakah Kosokman bisa bacakan untuk kita semua? Langsung aja di tempat gitu. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 2. Ya, mungkin sampai yang ketiga juga. Ya, jadi ini secara tradisi, ini kita membaca sebagai satu prolog dan juga hukum pertama, ya, ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan kitab Ulangan pasal ke-5. Kitab Ulangan pasal ke-5. Jadi ini kedua kalinya 10 hukum dicatat di dalam Alkitab. Sebelum orang-orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, 10 hukum diulangi lagi oleh Musa kepada mereka, ya. Pasal Ulangan pasal 5 ayat ke-6 dan ke-7. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, 10 hukum secara prinsip, secara dasar adalah satu teks dalam Alkitab yang mengandung prinsip-prinsip bagi kehidupan umat Allah, ya, itu garis bawahnya, ya. 10 hukum adalah prinsip-prinsip kehidupan bagi umat Allah. Sebetulnya terminologi 10 hukum sendiri itu adalah satu transliterasi gitu. Karena di dalam Alkitab, ya, 10 hukum itu disebut sebagai 10 kata, ya, 10 kata, 10 words, 10 words, ya. Mari kita bisa buka lagi, ya. Misalnya kitab Keluaran pasal 34 ayat 28. Saya akan bacakan, ya. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti, tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman, 10 words, 10 kata gitu. Tapi diterjemahkan 10 firman. Itu secara literal itu 10 kata, ya. Dan ini sama juga di dalam kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan pasal 4. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 13, ya, ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, ke-10 firman, ya. Jadi ada ayat-ayat seperti ini yang menyebut hukum ini sebagai 10 kata-kata, 10 firman. Makanya kita secara tradisi kita langsung sebut ini sebagai 10 hukum. Tetapi sebetulnya, ya, walaupun kita nggak salah menyebutnya sebagai 10 hukum, tapi terminologi ini sebetulnya nggak terlalu tepat untuk menyampaikan apa itu esensi dari 10 firman, dari 10 hukum itu. Karena kalau kita bilang ini 10 hukum, itu kan kayak seolah-olah ini something yang kita hanya baca, ingat untuk kita taati kan, ya. Cuma semacam perintah-perintah gitu loh. Tapi sekali lagi, 10 hukum itu bukan hanya satu perintah, ya, bukan cuma koman-koman, ya, apa yang kita harus lakukan gitu, bukan gitu. Tapi ini adalah prinsip dasar bagi kehidupan umat Tuhan. Itulah kenapa, ya, kalau kita baca-baca buku, ya, banyak orang juga sering menyebut 10 hukum, ya. Mereka nggak suka kan, ya, mereka nggak mau pakai kata-kata hukum ini kan, ya. Toh di Alkitab juga bukan bilang 10 hukum, tapi ke-10 firman, 10 words, ya. Jadi banyak orang tuh pakai Decalogue, ya. Decalogue, ya. 10 hukum itu sebagai Decalogue. Kenapa mereka sengaja pakai Decalogue? Karena mereka nggak mau ada kesan bahwa ini hanya satu set hukum yang kita harus taati saja, ya, bukan cuma satu perintah-perintah yang kering gitu, ya, bukan, ya. Tapi ini prinsip dari kehidupan. Seperti yang kita sudah baca
ya. Dekalog, ya. Dekalog itu ada dua versi dalam Alkitab, versi Kitab Keluaran sama versi Kitab Ulangan. Antara dua versi ini ada sedikit variasi, tapi mereka sama sekali nggak konflik, ya. Variasinya itu karena ada penekanan teologis yang berbeda gitu. Kita tahu di dalam Kitab Ulangan, teologi reward and punishment, ya, penghukuman sama berkat itu sangat-sangat ditekankan kan ya. Kamu taat, kamu diberkati, kamu tidak taat, kamu akan dihukum gitu. Jadi teologi ini di dalam Kitab Ulangan itu juga bisa kita lihat sangat jelas ada apa ya, rasa-rasanya, ada warna-warnanya yang muncul juga di dalam versi 10 hukum di Kitab Ulangan itu. Oke, berikutnya tentang struktur angka yang ada di dalam struktur angka yang di dalam 10 hukum itu. Secara angka hukum angka ya, itu juga ada variasi antara denominasi. Bisa minta tolong tayangkan slide yang pertama. Nah, ini kita bisa foto atau kita bisa lihat sendiri ya. Jadi tergantung apa yang kita tekankan ya, atau bagaimana kita baginya ya. Ada denominasi ya yang dengan cara ini, denominasi dengan cara itu, tapi pastinya semua denominasi setuju bahwa hukumnya itu ada 10 ya, ke 10 firman, 10 kata, itu pasti 10 gitu. Bagi saya pribadi nggak perlu kita terlalu gimana pusingkan gitu ya. Bagi saya tuh ya semua tuh ada dasarnya kenapa mereka tuh baginya demikian. Tapi ya pastinya yang kalau kita reform tradisi reform itu paling dekat dengan kelompok A ya, kelompok A. Kalau Katolik kalau nggak salah itu kelompok C atau kelompok D gitu ya. Kalau penulis bukunya sendiri ya, yang saya pakai itu bahannya ya, dia itu lebih cenderung ke kelompok B ya. Jadi prolog sama hukum pertama itu sebetulnya adalah satu hukum sendiri gitu ya. Dia nggak dipisahkan, nggak memisahkan prolognya sama hukum pertamanya. Menurut saya sih itu ada keindahannya sendiri dan juga lumayan convincing ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi in any case ya, bagi saya ini secara angka bagaimana kita tuh melihatnya, itu dalam teologi yang berbeda, denominasi yang berbeda tuh ada perbedaan, tapi itu bukan hal yang terlalu signifikan bagi saya ya. Bukan berarti sekarang mereka tuh nggak alkitabiah dan lain-lain, nggak demikian gitu. Ini kalau kita foto tuh juga ada penjelasannya ya. Penjelasannya tuh ya, A itu cenderung kemana, B itu kemana, dan C itu kemana gitu. Nah, yang bagi saya yang lebih penting adalah bukan angka dari hukum ini, tapi kelompok ya. Kita tahu bahwa 10 hukum dekalog itu dibagi secara ya, dari awalnya itu dibagi menjadi 2 kan ya. 10 hukum bisa dimengerti sebagai hukum ya. Hukum yang pertama itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini bukan cuma perjanjian baru, tapi kan perjanjian lama juga ada begini kan. Hukum adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi emang penafsiran terhadap hukum dari awalnya yaitu kita bisa lihat itu dibagi menjadi 2 ya. Hukum atas dan hukum ke bawah gitu. Dan secara tradisi ya, kita tahu bahwa ya 2 kelompok ini, Kosman tahu lah ya, kelompok pertama tuh hukum sampai ke berapa? Hah? Nggak tahu. Itu secara umum lah, kelompok pertama tuh 1 sampai 4 lah, 4 gitu ya, 1 sampai 4. Ini kan hari Sabat ya. Hasil kayak 5 sampai 10 ini kan hormati orang tua kan ya. Jadi secara tradisi, oh ini Allah ya, ini hukum-hukum tentang mengasihi Allah ya. 5 sampai 10 ini adalah hukum-hukum tentang mengasihi manusia gitu ya. Love God, love one another. Tapi ada pandangan alternatif ya, yang kita bisa tarik sampai ke pribadinya Philo dan juga Josephus. Philo, Josephus itu adalah orang-orang yang Yahudi. Philo itu hidup di abad pertama sebelum Masehi.
Jadi ini tafsiran yang cukup kuno gitu, itu ada rootnya ya. Tradisinya tuh kental juga. Josephus kita tahu adalah orang Yahudi sejarawan yang hidup di abad pertama bergandengan dengan Yesus Kristus. Jadi alternatif antara grouping 10 hukum ya, ya mereka tetap pakai 2 grup ya, tapi itu dibagi menjadi 1 sampai 5 ya, dan 6 sampai 10. Jadi rasionya tuh 5-5 gitu. Ya. Hormati orang tua ya, di dalam alternatif grouping ini ya, itu dimasuk sebagai mengasihi Tuhan ya. Dan setelah itu jangan berzina, jangan membunuh, itu baru sebagai hukum-hukum yang dibawa, yang di dalam mengasihi sesama gitu. Dan mereka tuh ada argumennya, mereka bukan suka-suka hati ya, tapi itu ada argumennya secara tekstual ya, secara tekstual. Kalau kita lihat di dalam 10 hukum, hukum 1 sampai 5 itu ada penjelasannya. Itu ada penjelasannya, itu secara teks ya. Hukum ke-6, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu nggak ada penjelasannya kan ya. Jadi secara teks itu juga ada dasarnya. Hukum 1 sampai ke-5 ya, itu juga mengandung kalimat the Lord your God ya. Yahweh Adonai Tuhanmu ya. Dari hukum ke-6 sampai ke-10 itu nggak ada ya, itu lebih brief, lebih simple. Secara tekstual itu ada argumennya juga kalau kita tuh bisa mengadopsi pandangan ini ya. Secara kalau kita lihat misalnya ke Keluaran pasal 20 ya, itu kan ditulis ya bahwa kalau kamu menghormati orang tua ya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu ya. Jadi ada satu reward ya, ada satu berkat bagi orang yang mentaati hukum kelima ini gitu. Dan ini rewardnya, berkatnya adalah ya kamu akan lama lah di tanah yang Tuhan berikan kepada kamu. Kalau kita lihat ya di ayat kedua ya, itu kan juga ngomong tentang tanah ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir ya. Dan nanti di ayat ayat ke-12 ini kan juga ngomong tentang tanah kan ya. Nah, secara fungsi literatur, fungsi penulisan, ini bisa juga dibaca sebagai inclusio gitu. Inklusio adalah teknik penulisan yang menunjukkan bahwa ini adalah satu kelompok di dalam dirinya sendiri. Jadi dimulai dengan A, ditutup dengan A apostrofi gitu ya. Jadi di dalamnya semua ini. Tapi ini kita baca sebagai satu bagian. Ya. Sekali lagi, saya cuma mau hanya kita bisa lihat bahwa secara teks emang ada argumennya untuk kita memasukkan menghormati orang tua ya sebagai hukum di bawah mengasihi Tuhan ya, mengasihi Tuhan. Kalau kita pakai dukungan dari kitab yang lain ya, kita bisa buka kitab Imamat pasal 19 ayat ketiga. Setiap orang, Imamat 19 ayat ketiga, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya ya. Sebetulnya bukan menyegani tapi menghormati, honoring ya. Menyegani ibu dan ayah dan memelihara hari sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Coba perhatikan dalam kitab Imamat ya. Menghormati orang tua sama hari sabat ya, itu digandeng gitu. Itu menarik kan ya. Itu digandeng. Itu satu paket gitu ya. Kalau kita kan seringkali pikir memelihara hari sabat itu hukum tentang Tuhan gitu. Tapi Alkitab juga menggandeng hukum yang mengasihi Tuhan dengan menghormati orang tua, ya, menghormati orang tua. Jadi dari berbagai alasan secara teks sendiri, ya, cukup ada argumen, cukup ada dasar untuk kita bilang bahwa ya ini sebenarnya bisa diterima juga gitu, ya, cukup bisa diterima. Secara interpretasi, ya, dukungan interpretasi, Philo mengatakan bahwa orang tua ya, adalah
pribadi ya, yang berdiri antara mortal dan immortal ya, antara ilahi dan manusia. Itu tengah-tengahnya tuh manusia adalah orang tua gitu. Mereka adalah partner siapa? Partner Tuhan pencipta untuk mendatangkan ya, anak-anak ke dalam dunia ini. Jadi posisi orang tua bagi Philo ya, di dalam tafsiran dia itu tinggi sekali gitu ya. Itulah kenapa dia juga mengadopsi grouping ini gitu. Nah, kenapa saya panjang lebar mau kasih kita lihat grouping ini? Pentingnya itu di mana ya. Kalau kita menerima struktur ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di saat yang sama kita juga harus sadar bahwa ordo dari hukum itu kan juga signifikan ya. Itu kan nggak asal-asal gitu. Kalau kita bilang 10 hukum pertama sampai hukum 10 ya. Artinya hukum pertama adalah yang paling penting gitu. Ya, ini kan cara Alkitab juga dituliskan ya, yang paling pertama seringkali itu yang paling penting. Itu ordo itu signifikan. Ya, tapi on the other kita tahu lah ya, ini kita sudah assume positively bahwa ya kalau kita langgar satu, kita langgar semua, kita langgar yang hukum 10, kita juga langgar yang hukum pertama, itu kita sudah assume lah. Kita nggak ada masalah dengan hal itu, tapi ordo signifikansi itu juga tetap ada. Nah, begini. Kalau kita menerima struktur ya 55 ini ya, dan kita memasukkan menghormati orang tua di dalam hukum mengasihi Allah ya. Sekarang menghormati orang tua itu menjadi satu hukum ya, satu hal yang jauh lebih penting ya, daripada yang diasumsikan atau enggak yang diterima di dalam kekristenan secara umum gitu ya. Karena di dalam struktur ini menghormati orang tua itu di sini gitu kan ya. Jadi bukan berarti bilang ini nggak penting, tapi kalau kita terima struktur ini itu lebih rendah gitu, low. Tapi kalau dalam struktur ini ya, ini high view ya. Itu pandangan yang tinggi ya. Dan di dalam hal ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu kan ya, di dalam kekristenan kita itu bukan paling yang sering diserang ya, itu tentang menghormati orang tua kan ya. Kita mau dari Batak lah, Tionghoa lah, dan ya rata-rata kan begini kan ya. Orang Kristen itu nggak tahu menghormati orang tua. Orang Kristen itu nggak mengerti berbakti. Kalau kita lihat penafsiran terhadap Alkitab dari orang-orang Kristen, budaya yang dibentuk oleh orang-orang Kristen juga kayak nggak terlalu mementingkan ya peran orang tua atau menghormati orang tua ya. Orang misalnya di Barat, kalau anak udah umur 18 kan, mereka langsung dilepas gitu kan ya. Dan kalau anak itu dilepas ya mereka literally lepas gitu. Dan orang tua juga dilupakan, dan anak kecil juga dari kecil memanggil orang tua dengan namanya, hey Tom, ya gitu kan. Kita di ya Asia tuh nggak ada, tapi budaya yang dibentuk oleh kekristenan kayak ya menghormati orang tua tuh lebih less gitu, lebih less ya. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa kalau kita setuju dengan struktur ini ya, menghormati orang tua sekarang menjadi satu bagian dari mengasihi Allah, loving God gitu. Mengasihi Allah itu ada bagian menghormati orang tua. Dan coba kita perhatikan ya, di dalam hukum kelima ya, orang yang menghormati orang tua ya, itu akan lebih lama ya, hidupnya di dalam tanah perjanjian kan ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Implikasinya apa? Implikasinya adalah orang yang gak menghormati orang tua itu diusir dari tanah perjanjian kan. Logis ya, logis itu. Bagi orang Israel ya, diusir dari tanah perjanjian berarti mereka tuh gak selamat gitu. Simple. Itu very serius loh. Sangat-sangat serius. Kamu gak menghormati orang tua, usia kamu tuh gak lanjut dalam tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu tanah keselamatan. Yang namanya selamat di dalam perjanjian lama adalah kamu tuh bersama-sama dengan Tuhan di dalam tanah perjanjian. Itu keselamatan gitu. Ya. Kalau kamu nggak menghormati orang tua, kamu akan diusir, di cut off ya, dari keselamatan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang Israel. Ya. Dan ketika kita mengerti, kita bisa nggak setuju, kita bisa setuju. Tapi kalau kita mengerti ada alternatif kayak pandangan seperti ini, baru mungkin kita lebih ngeh ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kenapa menghormati orang tua itu sangat-sangat dianggap serius di dalam perjanjian baru ya.
Matius pasal 15 ya, ayat ke-5 sampai ke-6. Yesus berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ya, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu akan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ya. Ya, bagi Yesus, orang yang bilang, oh saya mau persembahan ke gereja, dan sekarang mereka nggak mau bertanggung jawab untuk memelihara orang tuanya, itu bukan hukum, itu adat istiadat, itu adat istiadat. Ya, itu sebenarnya melanggar hukum. Ya. Tidak menghormati orang tua, ya, itu sangat-sangat itu anti Alkitab, ya, anti Alkitab. 1 Timotius pasal 5, Paulus sendiri. 1 Timotius pasal 5 ayat ke-8, kita bisa baca juga. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya termasuk orang tua, ya, orang tua. Karena yang perlu dipelihara adalah anak kecil dan juga orang tua, ya. Apalagi orang tua yang sudah tua, yang sudah lanjut usia. Apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Bagi Paulus itu murtad. Ya. Sometimes kita nggak terlalu tekankan bagian ini, ya. Tapi orang yang tidak memeliharakan anak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini perjanjian baru. Ya. Yang saya mau katakan adalah, tanpa kita ada satu pandangan yang tinggi terhadap hukum yang kelima, ya, kita susah gitu untuk menerima pandangan perjanjian baru, ya. Karena kita selalu anggap ya ini yang mengasihi Allah gitu. Kalau ini tentang manusia, ya itu kayak lebih rendah. So kita baca perjanjian baru, kok ini orang nggak memelihara orang tua, itu murtad gimana gitu. Tapi ya kalau kita mengerti, ada dukungan teks sendiri, ada interpretasi, ada dasarnya. Ini sebetulnya juga satu pandangan yang sangat-sangat bisa kita terima. Menghormati orang tua itu belongs to the upper group, belongs to loving God, ya. Jadi kalau kita sadar dan mengerti hal ini, seharusnya sebagai orang Kristen, ketika kita bicara tentang menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, ya, kita bukan saja kita bilang kita nggak boleh menyembah ilah-ilah palsu, kita harus memelihara hari Sabat, ya. Tapi sekarang ya, kayaknya kita juga boleh bilang mengasihi Tuhan itu, ya, menghormati orang tua gitu. Salah satu bagian yang krusial itu adalah menghormati orang tua, ya. Jadi ini tentang groupingnya, ya, tentang groupingnya. Yang berikutnya, 10 hukum itu sebetulnya dokumen apa sih ya? What kind of document ya? Is the Decalogue itu. Salah satu penelitian, penemuan yang sangat penting di abad 20 ya, khususnya tentang studi 10 hukum, adalah bagaimana 10 hukum ini itu sangat-sangat mirip dengan treaty di budaya Timur Dekat kuno. Ya, treaty adalah perjanjian ya, kontrak lah kalau mau gampang ya. Kontrak. Antara siapa? Antara yang conqueror, yang menang, suzerain, dan vassal. Ya. Jadi kalau ada dua negara perang, ya, dan yang kalah, ya itu vassal, itu budaknya, bawahannya. Yang menang itu suzerain, ini majikannya, ini bosnya. Dan antara menang dan yang kalah, mereka itu akan bikin kontrak, sama seperti kita dalam perperangan juga sama. Kalau ada satu bangsa, mereka kita tuh nyerah, ya. Kan misalnya kalau Jepang nyerah, itu kan ada kontraknya kan ya. Kamu tuh harus kompensasi berapa triliun, kamu tuh harus begini, kamu harus kasih bahan kamu harus gini, kamu harus, ya itu kalau mereka nyerah tuh mereka tuh ada kontraknya gitu, nggak cuma semata-mata saya kalah, saya nyerah, itu nggak ada gitu, itu dituntut gitu, ya mereka tuh harus ada kompensasinya, ada tanggung jawabnya, ya dari dulu juga ada kontrak perperangan seperti namanya treaty antara yang menang dan yang kalah, suzerain dan vassal gitu. Dan 10 hukum ya itu kalau dipelajari ya mirip dengan apa yang dilakukan oleh mereka di Timur Dekat kuno. Mungkin bisa tayangkan slide kedua gitu. Ya. Ini adalah karakteristik dari kontrak di dalam budaya-budaya Timur Dekat kuno. Ya.
Jadi di dalam kontrak kita akan lihat apa? Ada identifikasi ya penulisnya. Siapa itu penulisnya? Kalau dalam Alkitab penulisnya kalau nggak Allah ya itu Musa kan ya. Penulisnya juga ada. Prolog ya untuk menceritakan sejarah yang terjadi. Akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan kamu dari tanah Mesir. Itu ada sejarahnya. Ya. Obligasi dari yang kalah, yang ditaklukkan ya. Kalau kamu taat, kamu akan diberkati. Kalau kamu nggak taat, kamu akan dihukum. Itu dalam 10 hukum juga ada. Ada provisions ya. Jadi misalnya kapan kontrak ini harus dibaca berapa kali setahun ya. Ini di dalam bagian-bagian selanjutnya kan juga ada kan ya. Kamu tuh harus setahun 3 kali bersama-sama rayakan. Kamu harus bacakan ini di depan umum, etc. gitu. Dan ada apa gitu menjadi saksi mereka gitu. Tapi cukup jelas ya bahwa ya cukup jelas kalau kita sadar semua karakteristik dari kontrak Timur Dekat kuno, 10 hukum itu emang mirip gitu, sangat mirip ya, semua rata-rata ya, semua karakteristiknya itu dipenuhi gitu ya. Itulah kenapa banyak teolog ya, khususnya yang paling terkenal itu Meredith Kline ya, Meredith Kline itu cowok ya, walaupun namanya Meredith, tapi dia tuh cowok. Dia adalah profesor dari Westminster ya, profesor Westminster yang udah emeritus. Dialah salah satu teolog yang coba menonjolkan bahwa 10 hukum Dekalog itu adalah satu dokumen kontrak antar pemenang dan yang ditaklukkan ya, antara Tuhan dan orang-orang Israel. Nah, di dalam pandangan ini ada pro dan kontranya gitu, ada pro dan kontranya. Pro-nya apa? Karena kalau kita melihat 10 hukum sebagai satu kontrak, ya, kontrak di dalam cerita Alkitab itu kan covenant ya, perjanjian kan ya, perjanjian covenant itu kontrak itu. Keindahan ketika kita sadar bahwa 10 hukum adalah satu kontrak, satu perjanjian, adalah kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja tanpa putusnya di setiap saat. Jadi dari Adam, perjanjian kerja, Abraham, perjanjian, ya. Kalau kita nggak lihat 10 hukum sebagai satu kontrak, satu covenant, itu kayak tengah-tengah itu bolong gitu. Ya. Habis itu kayak perjanjian Yesaya ya tentang Mesias, baru Yesus dengan perjanjian baru gitu. Ya kayak kontinuasinya tuh agak di sini tuh di mana gitu. Ya. Ini kok bolong ya? Mana perjanjiannya di zaman ini gitu. Nah, kalau kita mengerti 10 hukum sebagai satu perjanjian, covenant, satu kontrak, oh, kita bisa lihat nih, titik-titiknya jelas. Tuhan tuh setia di dalam pekerjaannya gitu. Dari Adam all the way sampai Yesus itu nggak berhenti. Ya. Ini yang kita sebut sebagai covenant theology. Ya. Teologi covenant itu sangat menekankan ini. Ya. Agenda utama di dalam Alkitab adalah tentang perjanjian Tuhan. Ya. Perjanjian Tuhan dari Adam yang digenapkan secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Oke, itu pro-nya. Ya. Kita bisa identifikasi, kita bisa lihat ini perjanjian Tuhan. Tapi ada kontranya juga, ada buruknya juga. Karena apa? Karena kita nggak boleh hanya strictly, secara sempit, mendefinisikan 10 hukum sebagai satu kontrak. Karena 10 hukum emang ada karakteristik kontrak, tapi nggak sepenuhnya sama gitu. Misalnya tadi ada list-list yang saksi, ya. Itu di 10 hukum itu nggak ada. Ya. Jadi kita nggak boleh bilang bahwa ini strictly satu kontrak yang dibuat di saat itu. Kenapa? Karena inilah agenda-agenda ya ini yang bisa dipakai, agenda-agenda yang bisa dipakai orang-orang liberal. Orang-orang liberal akan kasih lihat nih. Ini ya kamu tuh nggak belajar. Saya sudah belajar loh. Saya sudah lihat semua dokumen-dokumen yang Timur Dekat kuno ya, dari Babylon, dari Persia, dari sini. Nah sama kan kayak Alkitab kan, karakter sama. Artinya apa? Artinya ini cuma satu hukum yang berlaku di saat itu. Itu satu perjanjian yang hanya berlaku antara Tuhan dan orang Israel di zamannya Musa. Dan perjanjian ini sudah nggak ada relevansi lagi atau nggak berlaku lagi sama manusia lain gitu. Ya. Jadi kita boleh ya melihat ini satu covenant, satu perjanjian. Ini emang ketika kita mengenal dokumentasi ini sebagai bentuk dokumentasi seperti apa, itu ada keindahannya,
Tapi hati-hati jangan jatuh ke dalam konklusinya orang-orang liberal ya. Mereka dengan semua bukti-bukti yang mereka nyodorkan gitu. Oh, kamu lihat nih sama kan ya. Berarti ya nggak perlu. Boleh berzina itu buat orang Israel gitu. Kalau kita sekarang, kita boleh berzina gitu. Kita berzina juga kita nggak melanggar hukum ya. Karena apa? Karena bagi mereka itu cuma satu treaty, satu dokumen yang yang efektif ya. Hanya di saat itu saja. Ini kita tolak ya. 10 hukum itu bukan hanya satu dokumen perjanjian kontrak saja. Ya. Oke, yang berikutnya tujuan ya, tujuan. Dengan di dalam bagian tujuan kita akan coba diskusi ya. Ini ditulis bagi siapa ya. Dan ini fungsinya tuh apa gitu. Ditulis bagi siapa dan fungsinya siapa. Pertama-tama ditulis bagi siapa ya. Sebagai orang Kristen ya kita akan bilang bahwa 10 hukum ditulis oleh semua umat manusia gitu. Ya, ini secara umum lah ya, kita akan dengar 10 hukum itu relevan, berfungsi ya, ditunjukkan kepada semua manusia. Tapi ketika kita mengatakan hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita sebetulnya kalimat ini itu satu proclamation of faith. Itu bukan exegese gitu. Ya, ini kita sebagai orang Kristen, kita beriman, kita percaya ini adalah firman Tuhan, lalu kita bilang bahwa ini adalah langsung ditulis bagi semua orang. Tapi kalau kita kembali kepada narasi Alkitab, ya narasi Alkitab, kan cukup jelas ya sebetulnya dalam cerita Alkitab ya. 10 hukum itu ditulis, ya, diberikan kepada umat Tuhan. Umat Tuhan yang mana? Yang dibebaskan dari Mesir. Ini kan ceritanya kan ya? Ini ceritanya gitu. Ini diberikan kepada umat Tuhan yang dibebaskan dari Mesir. Ya. Ini ditulis, diutarakan di dalam satu saat yang partikular kepada satu kelompok orang yang partikular gitu. Dan ketika kita sadar hal ini, kita juga nggak akan jatuh. Kalau kita sadar bahwa 10 hukum itu diberikan kepada orang umat Tuhan yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Ya. Ini main readernya, first readernya. Kita juga nggak akan jatuh ke dalam fundamentalis, ya, fundamentalis yang radikal gitu. Contohnya apa? Misalnya gini, kalau kita langsung lompat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita langsung lompat, katakan bahwa 10 hukum itu diberikan kepada semua orang, ya, kita langsung bisa keluar ya kepada semua orang dan langsung katakan kalian tuh semua nggak memelihara hari Sabat gitu. Ya. Kalian tuh hari Minggu nggak ke gereja, kalian semua orang berdosa, kalian tuh jahat, kalian sudah melanggar perintah Tuhan, kalian sudah nggak menghormati Tuhan. Orang non Kristen, orang yang bukan umat Tuhan, mereka nggak tahu gitu. Mereka juga nggak ada satu kesadaran hari Minggu, hari Sabat itu mereka harus beribadah, harus dipelihara. Mereka kan nggak tahu kan ya. Dan kalau kita bilang, oh kenapa saya bilang kamu orang berdosa? Kenapa saya bilang kamu orang jahat? Ya ini 10 hukum nih. Nih, peliharalah hari Sabat gitu. Kamu kan nggak jalankan kan ya? Kamu tuh orang jahat beneran, orang yang perlu bertobat whatever gitu. Kita kritik, kita serang, kita hantam semua orang. Tapi kalau kita kembali kepada teks kita kembali kepada Alkitab, ya, kita akan lihat ya 10 hukum itu diberikan kepada umat Tuhan itu. Ya, diberikan kepada umat, the people of God ya, yang sudah dibebaskan oleh Allah. Ya. Kedua, fungsi dari 10 hukum. Ya, fungsi dari 10 hukum ada 4 pandangan gitu. Ada orang yang mengatakan bahwa 10 hukum itu berfungsi sebagai katekisasi. Itu bahan katekisasi. Ya. Jadi itu adalah satu. Kenapa hanya 10? Karena bisa gampang dihafal, gampang diingat. Ya. Jadi 10 hukum fungsi utamanya hanyalah untuk mengajar, katekisasi kan ya. Kedua, ada orang mengatakan bahwa fungsi dari 10 hukum adalah hukum kriminal. Ya. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan mati loh. Ya, kamu akan dihukum, dan kalau bukan kamu saja yang dihukum, ya. Kamu sendiri melanggar ini, ya, komunitas kamu juga ikut dihukum gitu. Ini satu criminal law. Ya, jadi kamu harus hati-hati. Ya. Ini sudah ada hukum kriminal antara kamu dan Tuhan yang kamu harus perhatikan. Ya. Ada orang yang katakan fungsi dari 10 hukum adalah etika dan moral. Ya, etika dan moral bagi umat Tuhan. Ya. Jadi 10 hukum itu apa ya? Mengrefleksi, menggambarkan natur Allah dan juga relasinya dengan umatnya, ya.
Jadi ini tentang moral dengan tentang etika, tentang relasi. Ya. Inilah bagaimana Muhammad mengerti hukum. Ya. Muhammad mengerti 10 hukum sebagai satu moral dan etika relasi saja. Ya, saja. Tapi saya lebih setuju pandangan keempat gitu ya. 10 hukum bukan cuma satu dasar etika, satu moral menyatakan relasi antara Tuhan dan umatnya. Tapi 10 hukum ya, itu bisa kita ngerti sebagai konstitusi. Ya. 10 hukum kita bisa mengerti sebagai Pancasila. Ya, cocok ya, hari ini hari kemerdekaan gitu. Ya. 10 hukum itu semacam konstitusi itu. Itu Pancasila. Ya. Itu bukan saja satu moral dan etika, tapi satu juga guideline teologis, etika, ya, yang memberikan dasar bagi orang Israel yang sudah merdeka, yang sudah dibebaskan, dan supaya mereka tuh tahu ada dasar yang mereka bisa pegang sebagai satu umat, sebagai satu bangsa. Jadi 10 hukum itu bukan cuma bahan katekisasi, kita bisa hafal, bukan cuma satu kita tahu apa itu pelanggaran, apa itu berkat atau whatever, bukan hanya satu etika atau moral prinsipal, ya. Tapi ini satu hal yang mereka harus pelihara ya, selama-lamanya sebagai bangsa Israel. Ya. Again, ini seperti Pancasila gitu. Seperti Pancasila. Artinya, selama kamu adalah umat Tuhan, inilah 10 hukum ini, inilah konstitusi yang kamu terus harus terima dan hidupi itu. Hidupi. Ya. Karena kamu tuh belongs to God. Kamu tuh milik Tuhan. Kamu adalah umat Tuhan, ya, umat Tuhan. Dan kalau emang ini satu fondasi sebagai umat Tuhan yang harus ditinggikan secara selama-lamanya, ya. Ini artinya komunitas, ya, komunitas yang tidak lagi menghidupi 10 hukum, itu bukan lagi umat Tuhan gitu. Ya. Komunitas yang mengabaikan 10 hukum, itu bukan lagi umat Tuhan. Karena identitas kamu sebagai umat Tuhan, itu di konstitusi 10 hukum ini. Ya. Kalau kamu gak memelihara ini, kamu jangan bilang kamu tuh umat Tuhan gitu. Ya, gak cocok. Ya. Itu gak sesuai dengan Alkitab. Ya. Dan dengan hal ini, ya, inilah kenapa kita itu mengajarkan 10 hukum terus-menerus kepada generasi-generasi berikutnya, kepada sekolah minggu. Kita mengajar 10 hukum kepada sekolah minggu. Itu bukan supaya tuh mereka bisa mengerti bagaimana diri mereka sendiri bisa hidup di hadapan Tuhan gitu. Oh, saya nggak boleh mencuri, saya nggak boleh berbohong, saya nggak boleh ini, saya harus ke gereja setiap minggu. Bukan cuma demikian. 10 hukum itu identitas mereka. Gitu. Kamu tuh umat Tuhan. Kamu tuh dibaptis, ya, dicangkokkan di dalam, masuk ke dalam tubuh Kristus. Ya. 10 hukum itu identitas komunal kamu. Gitu. Ya, this is your communal identity. Inilah identitas kamu sebagai people of God. Ya. Sebagai orang bangsa yang menyembah Tuhan sebagai rajanya gitu. Ya. Jadi ini fungsi. Ini fungsi dari 10 hukum. Ini satu konstitusi yang kita terus tinggikan, yang kita terus pegang untuk selama-lamanya. Oke, kita cukup di dalam introduksi. Ya. Sekarang saya mau bahas tentang hukum yang pertama. Ya. Dan di dalam pembahasan kita, ya, saya akan ikutin penulisnya. Dia menggabungkan prolog sama hukum pertama menjadi satu. Jadi kalau kita lihat di Keluaran pasal 20, ayat kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Sama ayat ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Itu adalah satu hukum, ya, satu hukum. Coba bisa tayangkan terlebih dahulu, ya, paralelnya di dalam budaya Ancient Near East. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, di dalam kontrak-kontrak perjanjiannya Timur Dekat kuno, ya. Misalnya Hammurabi, I am Hammurabi, the shepherd selected by God. Ya, saya adalah Hammurabi, gembala itu yang sudah dipilih oleh Tuhan, ya, yang menyempurnakan segala sesuatu, etc. gitu. Moabite stone, ya, batu, ya, loh orang Moab. I am Mesha, ya, the son of Kenosh, the king of Moab, etc. Ya. Dan yang ketiga, ya, kita bisa lihat di Asur, ya. I am the great divine lady,
I'm the goddess of Ishtar, who will destroy. Saya adalah the great divine lady, saya adalah Ishtar yang akan menghancurkan musuhmu ya, di hadapanmu ya. Jadi ketika kita memperbandingkan semua kontrak-kontrak ini dalam Timur Dekat kuno dengan ya, 10 hukum, barulah kita bisa melihat keunikan 10 hukum Bapak Ibu Saudara. Tanpa konteks ini kita nggak bisa lihat keunikannya itu, keuniknya di mana gitu. Apa ini mau ngomongnya apa sih ya? Tapi ketika kita sadar hal ini, ya, kita bisa lihat 10 hukum itu berbeda. Keunikannya ada keunikan sendiri karena 10 hukum katakan akulah Tuhan Allahmu, ya sama ya, ada introduksi. Tapi coba perhatikan pertama-tama ya, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, ya. Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya. Artinya apa? Ini pertama-tama ya kita bisa langsung lihat ya, ini tentang relasi dan identitas gitu. Relasi dengan identitas. Tuhan langsung mulai dengan katakan akulah Tuhan Allahmu. Ya. Ini works both ways, ya, dua arah. Artinya mereka bukan saja menjadi umat yang bisa mengenal Tuhan, tapi mereka juga dikenal oleh Tuhan. Mereka bukan saja sekarang bisa mengenal Tuhan, tapi sekarang mereka tuh ada identitas yang baru. Sekali lagi, ya konstitusi. Mereka tuh sekarang adalah the people of God, ya. Dan ini sesuai dengan narasi kitab Keluaran pasal ke-6, ya. Aku akan mengambil mereka menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhanmu, ya. Jadi ketika kita memperbandingkan 10 hukum sebagai satu dokumen kontrak dengan budaya Timur Dekat kuno, kita langsung bisa lihat ya, keunikan dari 10 hukum adalah Allah ini, ya, Allah Yahweh yang membebaskan mereka dari Mesir adalah Allah yang mau berelasi dengan manusia itu. Itu unik itu. Ya, itu unik. Allah yang lain kan beda ya. Saya akan membasmikan, saya akan menyempurnakan, saya akan yang lain-lain. Tapi Yahweh ini ya, adalah Allah yang mau, yang bukan saja yang di atas sana gitu loh. Allah-Allah Buddha yang lain ya, itu di atas sana gitu. Transenden. Ini Allah yang imanen, ya, Allah yang imanen, Allah yang mau berelasi, ya, Allah yang mau mengangkat umatnya, ya. Jadi kita bisa lihat ya dari awal ya Bapak Ibu sekalian ya. Perjanjian Lama itu juga sangat menekankan mengenal Tuhan dan bersama-sama dengan Dia. Itu bukan agenda baru di Perjanjian Baru gitu, bukan gitu. Dari awalnya emang itu tentang mengenal Tuhan, menjadi umat Tuhan ya. Sama seperti di Perjanjian Baru kita katakan bahwa orang bukan selamat untuk masuk ke surga saja, tapi untuk mengenal Tuhan. Orang Israel juga sama itu. Mereka itu bukan diselamatkan, dibebaskan untuk bisa menikmati madu dan susu gitu. Bukan itu. Bukan ya. Tapi untuk mengenal Tuhan dan menjadi umat Dia ya. Dari 10 hukum ini langsung keunikan ini itu langsung dinonjolkan juga. Tapi poinnya, keunikan ini itu menjadi nonjol ketika kita sadar budaya Timur Dekat kuno. Kedua, ya kita bisa lihat di sini adalah hukum pertama langsung menekankan tentang kebebasan. Ya. Dulu mereka itu budak. Tapi Tuhan membawa mereka keluar dari tempat perbudakan. Mereka membebaskan mereka ya dari perbudakan. Ya. Ini beda sekali sekali lagi dengan semua budaya yang tadi ya. Hammurabi menyempurnakan, Ishtar menghancuri ya. Tapi Yahweh di antara semua itu, Yahweh adalah Allah yang membebaskan ya. The giver who liberates ya. Yang membebaskan budak-budak menjadi umat ya. Dan ini ada beberapa implikasinya ketika kita sadar ini tentang kebebasannya, freedom. Minimal yang saya renungkan itu ada satu implikasi yang sangat penting ya. Yang pertama-tama ya, ini artinya ya, hukum ya, 10 hukum Bapak Ibu Saudara sekalian ya, itu tidak pernah menjadi ditunjukkan atau dipakai ya, untuk memperoleh keselamatan itu ya. Hukum tuh nggak pernah, 10 hukum tuh nggak pernah diberikan supaya mereka itu diselamatkan. 10 hukum itu lahir dari grace, dari anugerah itu. 10 hukum diberikan kepada orang-orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan. Ya.
Bukan supaya mereka tuh bisa selamat, enggak. Sama sekali enggak ada gambaran kayak gitu dalam Alkitab itu. 10 hukum itu is for you, yang sudah selamat, yang sudah dibebaskan, yang sudah menjadi umat dan bukan lagi budak. Dengan kata lain, dalam konteks perjanjian lama, 10 hukum, melakukan 10 hukum, itu kebebasan. Decalogue is freedom. Decalogue is freedom. Menjalankan 10 hukum, artinya itu menjadi manusia, menjadi umat Tuhan, dan bukan lagi budak, adalah menjadi orang yang melakukan hukum. Hukum itu kebebasan, hukum itu identitas, hukum itu dignitas gitu. Nah, ini yang kita seringkali nggak nangkep kan ya. Seringkali dalam kesan kita 10 hukum itu kayak mencengkram, dibatasi, limitasi, kita nggak suka, kenapa saya harus lakukan, kita harus memelihara. Ini beda sekali dengan narasi Alkitab itu. Di dalam narasi Alkitab 10 hukum itu dignitas mereka gitu. Makanya nggak heran. Di dalam perjanjian lama kita baca Mazmur, kita lihat Daud, hukummu itu manis seperti madu, itu berharga dan etc. Karena mereka nggak pernah lihat bahwa hukum itu satu hal yang mengikat mereka gitu. Justru hukum itu membebaskan mereka. Hukum itu memberikan mereka identitas gitu. Hukum itu memberikan mereka dignitas. Saya dulu tuh bukan manusia. Saya tuh dianggap anjing. Saya tuh dianggap benda gitu. Saya tuh debu, gak ada apa-apanya, gak ada artinya. Tapi Tuhan membebaskan aku dan memberikan aku identitas, itu dignitas gitu. Kehormatan. Itu benar-benar satu hal yang berharga, satu hal yang manis ya. Satu hal yang manis. Dan itulah kenapa kita di dalam teologi reform juga ada satu penekanan yang sama gitu. Kita tahu kita bukan diselamatkan oleh hukum, kita bukan diselamatkan gara-gara kita lakukan hukum, tapi kita diselamatkan untuk melakukan hukum gitu. Untuk melakukan hukum. Keselamatan sama menjalankan hukum, itu nggak bisa kita pisahkan. Jadi di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa ambil implikasi prinsip Kebebasan yang palsu adalah kebebasan yang melakukan apa yang kita mau gitu. Doing whatever we like, itu kebebasan yang palsu gitu. Kebebasan yang asli adalah bisa dengan sukacita, sukarela melakukan dan menjalankan hukum sebagai respon kita terhadap anugerah Tuhan gitu. Itu kebebasan, itu true freedom itu. Hanya mereka yang bisa menerima anugerah, yang sudah dibebaskan, yang mau meresponi anugerah Tuhan dan menjalankan hukum. Bagi Alkitab, you are a free person. Kamu tuh orang bebas. Tapi sebaliknya, kalau kamu mau melakukan apa yang kamu lakukan, kamu nggak suka hukum, kamu anggap itu hukum itu mencengkram whatever, kamu tuh nggak bebas. Absolutely not free. Kamu tuh budak gitu. You are slaves. Oke. Dan di hukum pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di dalam tradisi Injili, dalam tradisi Reform, kita pasti, saya percaya kita pernah dengar orang mengatakan bahwa ini artinya satu penekanan terhadap monoteisme, monoteisme. Karena di Timur Dekat kuno, budaya saat itu tuh semua politeisme, mereka menyembah ilah-ilah palsu, patung-patung yang begitu banyak. Dan dari perintah yang pertama ini, Tuhan mau menekankan bahwa hanya ada satu Allah gitu, monotheistic God gitu. Von Rath, komentator Alkitab yang sangat dihormati, dia katakan bahwa the insistence to worship one God, to the exclusion of all others, is unique in the history of religion. Von Rath mengatakan bahwa perintah ini yang menyatakan monoteisme, itu unik di dalam sejarah agama. Tapi kalimat ini sebetulnya nggak terlalu tepat, karena di dalam budaya Timur Dekat kuno juga ada kepercayaan monoteisme itu juga ada gitu. Jadi Israel nggak unik di dalam monoteistik. Contoh, di abad 14 sebelum Masehi, di Mesir, di dalam masanya Akhenaten, itu dewa matahari, dewa matahari, itu dianggap sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mereka nggak boleh menyembah yang lain gitu. Itu monoteism.
Dan di dalam budaya timur dekat kuno, mereka juga ada satu kepercayaan di mana bahwa dewa-dewa yang kecil ini, Baala, siapalah, itu semua sebetulnya muncul dari satu sumber yang sama gitu. Jadi ada semacam konsep di belakang semua dewa-dewa ini, ya, juga ada satu dewa yang paling tinggi gitu. Itu semacam monoteisme juga. Ya. Yang saya mau katakan bahwa kalau ketika kita memperbandingkan ya, 10 hukum dan juga dari budaya yang lain, monoteisme itu nggak unik sebetulnya, nggak unik. Dan sebetulnya ya penafsiran ini, ya, penafsiran bahwa dari ayat pertama itu menekankan monoteisme itu juga nggak terlalu tepat, ya, nggak terlalu precise. Ya. Kalau kita lihat kembali kepada teksnya sendiri ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ketika dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, secara literal tuh apa sih? Secara literal tuh apa? Kalau kita mengerti secara literal gitu, ada yang bisa jawab nggak? Secara literal gitu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Simple ya. Artinya di dalam kehidupan mereka, ketika kamu menyembah Tuhan, secara literal ya, jangan ada patung-patung yang lain gitu. Ya, itu kan jangan ada lain kan ya, jangan ada dewa-dewa yang lain, jangan ada yang dewa-dewa yang lain. Secara makna yang lebih luas. Ya. Ini artinya orang-orang Israel ya, itu diperintahkan untuk hanya menyembah Tuhan dan jangan menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Ya, jangan menyembah kepada ilah yang lain. Yang saya mau katakan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita kembali kepada teksnya ya. Sebetulnya hukum pertama ini itu bukan tentang monoteisme gitu. Bukan tentang monoteisme. Itu bukan yang mau ditekankan bahwa hanya satu Allah, bukan gitu. Yang mau ditekankan adalah loyalitas. Loyalitas. Antara begitu banyak ilah-ilah dan dewa-dewa yang ada di sekitar kamu, ya, jangan ada padamu Allah yang lain. Itu loyalitas. Kamu harus sekarang memilih gitu. Ya. It's a commitment. Ya, it's a commitment. Ya. Jadi bagi Musa sendiri, kalau dari sudut pandang Musa, dia bukan mau menekankan bahwa Allah lain, ilah lain itu nggak ada. Kita tahu lah ya, hanya ada satu Allah gitu. Kita tahu, pasti kita mengakui hal ini. Kita mengakui monoteisme. Tetapi hukum pertama ini bukan mau menekankan monoteisme. Hukum pertama ini, ya, kalau dari sudut pandang Musa, dia mau orang itu memilih untuk menolak yang lain dan hanya memilih untuk menyembah Allah karena Allah lah yang sudah menyatakan kuasanya dan kasihnya kepada mereka. Hanya menyembah dia karena dia satu-satunya yang sudah membebaskan kamu. Mana Allah yang lain membebaskan kamu gitu? Nggak ada. Allah-Allah yang lain, Baala, Rela atau apapun itu nggak membebaskan kamu. Yahweh membebaskan kamu itu. Yahweh itu membebaskan kamu. Pilih untuk menyembah dia ya sepenuh hatinya. Ya. Dan gambaran seperti ini kita juga lihat ya di dalam kisahnya Elia gitu. Elia ketika dia melawan dia menghadapi orang Israel juga mengatakan kalimat yang sama kan ya. Kalau Tuhan adalah Allah, ikutlah dia. Kalau Baal adalah Allah, ikutlah dia. Dia nggak bilang, oh Baal itu palsu, Baal itu apa, enggak gitu. Kalau kamu mau memberikan loyalitas kamu kepada Baal, silakan. Kalau emang dia Tuhan, go, pergi aja gitu. Ya, tapi kalau Tuhan adalah Allah, ya ikutlah dia. Kenapa saya mau tekankan ini Bapak Ibu sekalian? Karena ini artinya, sekarang kita tuh bisa mengerti ya, hukum pertama bukan hanya sekedar untuk menekankan monoteisme. Ya, hukum pertama adalah panggilan untuk kita ya, memilih gitu, memilih. Ya. Mana loyalitas kamu? Ya, mana loyalitas kamu? Ini satu pengakuan, ini satu kesadaran ya. Ini satu kesadaran bahwa di dalam dunia ini tuh banyak ilah-ilah ya. Banyak ilah-ilah gitu. Dunia kuno tuh banyak sekali ilah-ilah gitu. Tapi kamu tuh mau setia kepada siapa? Kepada dewa yang gak membebaskan kamu atau kepada dewa yang membebaskan kamu? Antara semua dewa-dewa ini, sekali lagi kita bukan menyangkali monoteisme, Tuhan cuma satu. Tapi ini bukan penekanan hukum pertama gitu. Hukum pertama menekankan kamu sekarang tuh mau menyembah siapa? Kamu pilih ya. Dan kita di dalam konteks kita juga sama gitu loh. Kita nggak ada ilah-ilah yang palsu ya. Kita kan nggak ada gitu. Kita tahu lah ya. Kita nggak menyembah patung-patung. Tapi kan kita tuh banyak ideologi yang palsu. Ya. Jadi ketika kita bilang tidak ada yang
tidak ada Allah yang lain di hadapanku. Ya. Itu artinya perintah ini juga memanggil kita untuk komitmen gitu, untuk memilih. Sekarang loyalitas kamu, kesetiaan kamu, ya, itu kepada siapa? Coba perhitungkan semua ideologi-ideologi yang ditawarkan kepada kita. Siapa yang menyelamatkan kamu? Siapa yang membebaskan kamu? Siapa yang memberkati kamu? Coba perhitungkan. Dan di antara semua ideologi ini, ya, sadarlah hanya Dia, ya, adalah Allah yang membebaskan kamu. Ya. Dengan kata lain ya Bapak Ibu saudara sekalian ya, di dalam bagian ini ya, kita bisa memilih untuk setia kepada Allah. Kita bisa setia kepada Allah, memilih untuk hanya mau menyembah Dia. Ya. Itu nggak bisa dilepaskan dengan mengenal Allah gitu. Musa itu memanggil orang-orang Israel untuk menyembah satu Allah, dan jangan ada Allah-Allah yang lain di hadapan mereka. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka gitu. Dengan kesadaran ini, sembahlah satu Allah. Ya. Jadi bagi kita sendiri, ini terakhir ya Bapak Ibu, yang terakhir, nggak ada gunanya, ya. Nggak ada gunanya sebetulnya bagi kita bilang, oh ya dunia ini cuma satu Allah. Kamu harus percaya hanya satu Allah, satu pencipta, satu Tuhan, satu. Kita kalau dari perspektif 10 hukum ya, penekannya bukan di sana gitu. Penekannya adalah who. Siapakah satu Allah ini? Ya. Apa yang Dia sudah lakukan? Apa yang Dia sudah lakukan bagi kamu? Itu yang penting gitu. Kita nggak perlu tekankan, oh ya orang yang percaya politeis, saya percaya monoteis, ya orang Buddha yang menyembah banyak dewa. So kita bilang, oh kamu nggak ada banyak dewa ya di dalam dunia ini cuma ada satu Tuhan. Nanti Dia juga balas di kita, oh enggak, dewa tuh banyak, emang ada kok. Saya menyembah dewa ini, dia juga berkati saya berdoa kepada Rulaifu, saya pegang perutnya yang gedung, yang gemuk itu, saya jadi kaya langsung loh, ada loh, bener-bener ada. Itu nggak ada habis-habisnya gitu loh. Nggak ada habis-habisnya, oh kita bilang satu, dibilang banyak. For what? Ya. Tapi yang penting adalah ya, kita memperkenalkan, gitu. Kita bersaksi. Siapa Tuhan ini? Kita bilang hanya yang Esa ini, yang satu ini. Dan mereka sendiri, ketika mereka memproses, ya, kita percaya dalam pimpinan Tuhan, ya, mereka juga bisa nanti pada akhirnya kita harap ya mereka sendiri bisa katakan benar, ya, tidak ada Allah yang lain selain Yahweh, selain Yesus. Ya.